Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ya, saya ingin membacakan sebuah artikel ya yang saya tulis sendiri ya di sebuah media bernama Kompasiana ya. Saya ingin coba bacakan. Ya, saya kira agar lebih terpublish gitu ya, lebih terpublish, ya lebih didengar oleh banyak kalangan, tidak hanya sekedar ditulis tapi juga dibacakan, begitu kan, jadi menarik ya. Judulnya adalah Bahasa Arab dan Terorisme ya. Akhir-akhir ini ada saja orang mengaitkan terorisme dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipelajari di sekolah-sekolah dikaitkan dengan Taliban karena Taliban dicap teroris oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Salah seorang pengamat intelijen dan pengamat militer, Susaning Tias Nevo Kertopati, mengaitkannya bahasa Arab dengan Taliban dan teroris. Nah, dapat kita analisis dari kalimat ungkapannya yang saya kutip dari Glora News 2021 ya. Yang judulnya adalah Pakar Intel sebut banyak sekolah di RI berkiblat ke Taliban. Begini ceritanya. Nah, itu judulnya. Saya bacakan saja ya. Dapat kita analisis dari kalimat ungkapannya dikutip dari Glora News 2021 tadi. Bagaimana saya tak khawatir anak muda kita sudah tak mau lagi hormat pada bendera RI, tak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu diperbanyak bahasa Arab. Dan sebelumnya dalam berita itu juga ia menyatakan ya, gerakan sekolah yang berkiblat pada Taliban ini tentu harus diwaspadai. Ya, bagaimana ya bahasa Arab berkaitannya dengan Taliban gitu ya. Ya. Gerakan sekolah yang berkiblat pada Taliban ini tentu harus diwaspadai. Karena sekolah merupakan pabrik pencetak para pemimpin negeri ini masa depan. Sekolah pula yang mencerdaskan bangsa. Maka itu, kasus ini dianggap harus menjadi perhatian bagi Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, BIN, BNPT, TNI, dan Polri. Ya, maka tentu saja ungkapan itu ya bagaimana bisa ya, opini nuning ya, panggilan akrabnya nuning kalau saya lihat di internet begitu ya, dapat dibenarkan masyarakat Islam Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya bila kita kaji lebih jauh bahwa bahasa Afghanistan bukan bahasa Arab. Dan perlu diketahui bagi sebagian besar masyarakat Afghanistan, Taliban adalah pejuang pembela tanah air Afghanistan yang melawan penjajah dan antek-antek asing, yang notabene Taliban sendiri bukan menggunakan bahasa Arab ya. Bagi sebagian besar rakyat Afghanistan ya Taliban sebagai pahlawan ya. Bagi Taliban dan sebagian besar masyarakat Afghanistan, Amerika dan antek-anteknya adalah teroris gitu ya. Tentu saja bagi Amerika Serikat dan sekutunya menganggap bahwa Taliban adalah teroris, kan begitu ya. Jadi Taliban menganggap teroris terhadap Amerika dan sekutunya. Sebaliknya, Amerika dan sekutunya menganggap Taliban adalah teroris ya. Tapi ini pengamat mengaitkannya dengan bahasa Arab, kan jadi aneh gitu ya. Nah, bahasa yang berkembang digunakan di Afghanistan adalah bahasa Persia Afgan sebanyak 50%. Bahasa Pashtun sebanyak 35%. Ya, bahasa Uzbek dan Turkmenistan digunakan sebanyak 11%. Dan sisanya tentu saja bahasa-bahasa lainnya ya, seperti Balauchi dan Pasa mereka gunakan ya dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi dari mana kebenaran opini yang menyatakan bahasa Arab terkait dengan terorisme dan Taliban gitu ya. Boleh jadi sangat wajar sebagian besar masyarakat Islam Indonesia marah dan tersinggung ketika bahasa Arab dikaitkan dengan Taliban dan terorisme. Tudingan ini sebagai opini sesat ya, dan Islamofobia, dan dianggap demikian ya oleh kebanyakan kalangan ya. Maka sebaiknya yang bersangkutan ya meminta maaf saja gitu ya.
minta maaf saja ya bahwa itu apa yang dikemukakan salah ya. Ya karena yang bersangkutan mengaku juga beragama Islam ya, maka ini harus berhati-hati ya. Para tokoh, para pengamat, para analis politik, analis intelijen, analis militer ya, harus berhati-hati dalam mengemukakan pendapatnya di depan publik ya. Karena kita bangsa yang majemuk ya, apalagi mayoritas beragama Islam. Nah, itu yang paling penting yang perlu diperhatikan ya. Jadi sekarang kita bicara bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita lihat ya, tidak usah jauh-jauh, dalam bahasa Indonesia baku sangat banyak serapan dari bahasa Arab. Kita bangsa Indonesia sering mengungkapkan kata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Pengadilan, Hak Asasi Manusia, Kertas, Mistar, dan lain-lain. Itu semua berasal dari bahasa Arab ya. Diperkirakan jumlah kosakata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia 40-60%. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Dengan demikian, apakah orang Indonesia teroris? Ya, tentu sangat picik dan dangkal kalau demikian. Ya, kalau orang Indonesia yang banyak sekali menggunakan bahasa Arab dikaitkan bahasa Arab dengan terorisme, maka seolah-olah secara tidak langsung banyak orang Indonesia, banyak sekali yang terindikasi teroris ya, antara 40-60%. Nah, itu kan jadi kacau ya kalau begitu. Kita tengok ya lebih jauh sedikit bahwa bahasa Arab merupakan bahasa resmi di PBB. Artinya bahasa Arab adalah bahasa internasional. Jadi sangat picik dan dangkal ketika ada pengamat politik dan intelijen menyatakan bahasa Arab terkait dengan terorisme. Apalagi kalau mengaitkan Islam dengan terorisme. Ya, itu provokatif ya. Sangat provokatif ya. Lalu kita lihat lebih dekat lagi ya. Al-Qur'an adalah ditulis dan dicetak dengan bahasa Arab di seluruh dunia. Al-Quran itu berbahasa Arab kecuali terjemahannya. Logikanya umat Islam harus banyak belajar bahasa Arab agar mudah memahami Al-Quran. Kan begitu? Ya. Ya, kalau opini tadi benar-benar diyakini ya oleh berbagai kalangan, logikanya kan secara tak langsung seolah-olah menuding Al-Quran terindikasi teroris ya, kalau dikaitkan bahasa Arab dengan terorisme tadi. Ya. Namun kaum muslimin Indonesia tak terprovokasi ya, karena masih menunggu pertobatan ya, klarifikasi dari opini ya Ibu Susaning Tias itu ya. Mudah-mudahan klarifikasinya menyejukkan gitu ya, dan sekaligus meminta maaf. Itu penting. Maka logis ketika Ketua MUI ya, Kiai Haji Khalil Nafis menilai pernyataan Susaning Tias Nepo ya bukan sebagai pengamat melainkan penyesat. Muhbib Abdul Wahab ya, Wakil Ketua Umum ya, IMLA Indonesia dan Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Jakarta menyatakan ya, dia menyatakan begini, seperti disambar petir ya, di siang bolong tanpa awan, tanpa hujan. Pernyataan pengamat intelijen Susaning Tias Nepo Kertopati tentang bahasa Arab itu sangat tendensius, provokatif, tidak berdasar ya. Pernyataannya pun sangat tidak logis dan cenderung menebar ujaran kebencian atau hate speech terhadap umat Islam, khususnya para santri, siswa, mahasiswa, guru, kiai, dan dosen bahasa Arab se-Indonesia ya. Perlu diketahui bahwa Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir ya.
artinya demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya atau negeri-negeri lainnya, serta memberikan peringatan pula tentang hari berkumpul ataupun hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka jahanam. Nah, para pemirsa, ya, begitu Allah menghargai bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab harus dituding ya sebagai terkait teroris? Nah, ini yang perlu diperluas pikiran-pikiran andai kata ada orang ya yang lainnya berpandangan semacam itu, ya. Perlu peningkatan keilmuan, ya, di bidang keagamaan terutama, ya. Tentu pesan dari saya, para pakar, pengamat politik, pengamat militer, pengamat ekonomi dan lain-lain, agar memberikan ungkapan yang menyejukkan bangsa, tidak bernada provokatif. Sebab provokasi bahasa dan kata serta perbuatan akan membuat kegaduhan di negeri ini, ya. Siapa menabur angin akan menuai badai. Ya, ini yang kita tidak kehendaki. Jangan menabur angin, ya. Jangan sampai badai yang dituai, ya. Taburlah benih yang baik, ya, yang bermanfaat bagi manusia, yang menyenangkan hati manusia, menyejukkan, mendamaikan, ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.